Hello, what's up guys? Welcome back to my video. Saat ini kita akan belajar Java. Kita akan belajar cara-cara pengkodingan di Java. Sebelumnya saya akan memberitahukan Java itu apa. Java itu pemrograman yang populer. Kalau saya bilang sih Java ini masternya ini. Sesepuh dari pemrograman saya anggap itu adalah Java. Mengapa? Karena di Java ini dia OOP-nya sangat bagus, makanya banyak disukai oleh banyak programmer. Kemudian mendukung berbagai platform, bisa di mana-mana, di Linux, di Windows, atau di tempat lainnya, yang pasti masih di dunia. Oke, kemudian di tutorial saat ini kita akan pelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, tipe data, kemudian pengkondisian, perulangan. Nah, jadi sebelumnya kita harus belajar dasar-dasar terlebih dahulu. Nanti di part berikutnya kita akan belajar lebih menengah, yaitu OOP, Object Oriented Programming. Nah, di Java, IDE yang digunakan atau program untuk menjalankan Java itu ada banyak. Ada BlueJ, ada NetBeans, ada dan lain-lain. Di tutorial kali ini kita akan menggunakan BlueJ. Nah, BlueJ ini sangat simple untuk belajar Java. Ini sangat rekomendasi. Atau Anda bisa menggunakan NetBeans. Nah, NetBeans ini dia lebih lengkap daripada BlueJ. Namun kita akan belajar untuk menggunakan BlueJ. Anda bisa download BlueJ di situsnya di bluej.org. Anda bisa download untuk Windows, ada untuk Mac, ada untuk Linux. Nah, jangan lupa Anda harus install Java 8-nya, karena kita tidak bisa menjalankan Java jika tidak memiliki Java 8 JDK. Nanti kita lihat nih, di komputer saya sudah terinstall Java. Nah, ini harus ada ini, karena Java inilah dia yang perantara bahasa pemrograman dengan sistem operasi. Inilah dia perantaranya, itu Java Development Kit. Oke, langsung saja kita buka BlueJ-nya, lalu buat project baru, version 1. Nah, di BlueJ ini bisa kita membuat project, maka tampilannya akan kosong seperti ini, hanya berisi readme text. Ini tidak penting. Yang perlu kita buat saat pertama kali yaitu adalah membuat kelas. Caranya gimana? Anda bisa klik kanan lalu new class, buat kelas baru. Di contoh ini kita akan beri nama my class, kemudian klik 2 kali atau open editor. Nah, ini dia tampilannya. Saya akan besarkan dulu hurufnya agar terlihat lebih jelas. Nah, ini kita hapus bagian atas, ini tidak penting. Kemudian di bagian tengah juga kita hapus. Nah, setelah selesai kita tes compile. Nah, di bagian bawah ini pesan-pesan yang ditampilkan. Jika program error, jika program berhasil, maka ditampilkan di bawah sini. Oke, langsung saja kita buat public void main stringnya. Public static void main, buka kurung string, buka kurung perawat, tutup kurung args. Nah, untuk apa ini dibuat? Karena metode inilah nantinya akan, ini namanya metode, inilah nantinya akan menampilkan string. Jika kita tidak menggunakan ini, kita tidak akan bisa, maksudnya tidak akan bisa menampilkan string ke dalam output, maka harus menggunakan public static void main. Nah, kita akan lihat dulu langsung saja tipe-tipe data di Java. Ada beberapa contoh, ada beberapa jenis maksudnya. Ada byte, short, integer, long, float, double, char, string, boolean. Anda bisa lihat byte itu range-nya berapa, short-nya itu integer ya ini sekitar
2 miliar ya, 2 miliar minus 2 miliar sampai 2 miliar kurang lebih. Kemudian long itu lebih panjang, ini sekitar berapa ini ya, itu triliun itu sendiri. Kemudian float, double, char untuk karakter, string untuk teks, boolean untuk true or false. Jadi kita harus pahami dulu tipe-tipe data ini karena ini merupakan basic di pemrograman. Kita harus menentukan suatu variabel itu tipe datanya apa, ranknya berapa, kita harus, karena nanti berhubungan dengan memori komputer. Jika kita menggunakan variabel yang terlalu berlebihan, maka dia akan boros pada memori. Misalnya Anda ingin membuat angka ranknya 1 sampai 10, Anda menggunakan integer, itu namanya pemborosan. Anda cukup menggunakan byte, itu cukup jika ranknya cuma 10. Namun jika ranknya sampai 2 miliar, Anda bisa menggunakan integer. Nah, kita coba penulisan variabel di Java. Saya akan besarkan lagi ini agar kelihatan. Di Java penulisan sintaks kode itu case sensitive. Nah, ini dia penulisan integer di Java itu menggunakan huruf kecil. Jika kita menggunakan huruf besar i-nya, maka dia akan error, cannot find symbol. Nah, kita harus menggunakan integer yang huruf kecil. Nah, lalu kita coba masukkan nilainya, ranknya tadi 2 miliar. Kita akan coba 1 2 3 2 3 2 3. Nah, ini dia kurang lebih 2 miliar ya, 2 miliar sekian, 2 miliar 147 juta. Nah, itu. Kemudian kita coba jika pakai koma 1, maka dia akan error. Kenapa? Karena integer tidak bisa menampung nilai desimal. Kita harus ingat itu, guys. Integer tidak bisa menampung nilai desimal. Saya rasa semua programmer tahu lah ya. Maka itu kita perlu membuat variabel double. Nah, ini dia variabel desimal. Kalau Anda mau pakai desimal, maka harus pakai double. Kemudian kita coba selanjutnya itu yaitu long. Long ini lebih panjang dari integer. Kalau integer 2 miliar mungkin di sini long, wah, ini sampai triliun dia. Kita masukkan. Nah, kita lupa membuatnya ya. Tidak, integer 6 bertulur terlalu banyak. Nah, ini dia. Coba copy paste. Kemudian tipe data berikutnya yaitu char. Char ini khusus untuk menampung karakter, namun hanya bisa menampung 1 karakter. Nah, jika kita tampung lebih dari 1, dia akan error. Nah, char. Kemudian string B. Kita coba buat hello world. Nah, string ini sebenarnya bukan tipe data ini, melainkan sebuah kelas. Jadi string ini sebenarnya adalah sebuah kelas di mana kita bisa menampung berbagai karakter. Nah, ini ya. Penulisannya S-nya harus besar. Jika S-nya kecil, dia tidak bisa error. Kemudian satu lagi kita belajar boolean. True, titik koma. Oh, tidak, angkanya sudah digunakan, kita ganti dengan C. Nah, ini. Boolean nilainya hanya ada 2, yaitu true dan false. Oke, ini dia tipe-tipe data pada Java. Tidak semua saya tunjukkan, hanya beberapa saja yang sangat banyak digunakan. Kita harus pahami dulu ini tipe datanya, penulisannya, terus ranknya.
Setelah itu kita lanjut ke berikutnya. Oh ya, kita akan pelajari itu operator yang ada di Java seperti and, or, sama dengan, tidak sama dengan, bagaimana penulisannya. Kita coba kalau sama dengan seperti tadi itu biasa, sama dengan. Kalau tidak sama dengan itu bisa menggunakan tanda seru sama dengan 5. Nah, kita tidak bisa membuat operator langsung seperti ini, dia membutuhkan statement, dimana biasanya operator ini digunakan untuk pengkondisian. Ya udah, kita langsung saja belajar pengkondisian, nanti kita akan sekaligus belajar operator. Pertama, belajar if i tidak sama dengan 5. Nah, ini dia sintaksnya, buka kurung awal. Nah, ini. Nah, jika i tidak sama dengan 5, ini kita sudah pakai operator ini, dimana nilai yang dicek ini adalah true atau false. Jadi Java mengecek nilai ini true atau false. Nah, kita masukkan nilai i-nya 0, kita ganti yang tadi i-nya 0. Nah, maka ini sudah benar, else-nya seperti ini. Nah, maka dia akan dicek nilainya, kemudian dicek apakah sesuai dengan perintah yang pertama. Jika tidak, Anda bisa masukkan kode di sini. Untuk menampilkan output program, kita bisa menggunakan class system out println. Nah, ini dia caranya, penulisannya. Sistem titik S-nya harus besar, S-nya besar, O-nya kecil, P-nya kecil, println. Nah, println ini ada dua, print dan println. Nah, println ini untuk menampilkan output ke bawah. Jika kita buat print, maka dia akan menampilkan ke kanan. Nanti kita lihat hasilnya, perbedaannya. Kita copy paste, ini salah. Nah, kita lihat hasilnya. Untuk menjalankannya, kita kembali ke Blue.j di sini, lalu pilih main class, klik kanan, lalu void main-nya. Oke. Nah, ini maka dia outputnya seperti ini. Kayak konsol lah, seperti konsol di Blue.j. Ini dia benar. Jika nilainya tidak sama dengan 5, maka benar. Bagaimana jika nilainya 5? Apa yang terjadi? Maka dia salah. Maka dia membacanya di sini. Oke. Seperti inilah bentuk if yang pertama. Terus kita bisa masukkan operator berikutnya, itu ya dan itu di Java harus pakai 2. Bisa pertama ada 2 jenis, pertama dan 1. Nah, ini tidak harus 2 berarti. Nice. Saya lupa, maaf. Kita harus membuat ini menjadi integer. Nah, ini dia. Jika sudah seperti ini, maka ada 2 nilai yang dicek. Nah, ini operator dan ada 2. Pertama dan hanya 1, kemudian dan 2 kali. Bedanya yaitu kalau dia dan 2 kali, meskipun nilai di sebelah sini salah, dia akan tetap memeriksa yang di sebelah sini. Jika ini cuma 1, kalau ini salah, maka dia tidak akan memeriksa yang sebelah kanan. Atau sebaliknya, mungkin saya salah, tapi kira-kira seperti itu pengertiannya. Jika salah satu benar, maka dia tidak akan diperiksa. Nah, itu kita akan coba tes. Salah, karena nilainya J-nya 1, nilai I-nya 5. Jika I-nya tidak sama dengan 5 dan J-nya sama dengan 1, maka salah.
Nah, ini untuk operator dan. Lalu untuk operator OR itu kita bisa menggunakan garis 2. N itu jika 1 1 maka 1, jika 1 0 maka 0, jika 0 1 maka 0, jika 0 0 maka 0. Kita akan coba ini OR berarti benar. Nah, ini dia. Anda bisa lihat ini caranya. Kemudian kita akan coba pakai else if. Sama halnya else if itu else if ini harus ada berkurung. Nah, kita masukkan i sama dengan 5, nj sama dengan 2. Nah, seperti ini jika ingin membuat else if. Nah, ini hanya contoh ya, hanya sekedar contoh bagaimana menulis if else di Java. Lalu operatornya ada and or. Nah, kemudian kita akan coba membuat pengkondisian nilai ganjilan genap. Jika i mod 2 sama dengan 0, maka kita cetak sistem out value, maka hasilnya adalah genap. Jika tidak, maka hasilnya ganjil. Nah, ini kita akan periksa nilai i. Nah, ini tanda persen ini maksudnya nilai sisa bagi ya, mod. Nah, sisa bagi i sisa bagi 2 itu sama dengan 0. Kalau benar berarti dia angkanya genap. Kita tes. Di sini angkanya kita coba pertama 1. Kita compile lalu kita run, maka hasilnya ganjil. Karena angka 1 itu ganjil. Lalu kita coba angka 2. Kemudian genap. Nah, ini contohnya. Anda bisa mempelajari Java juga tambahan referensi. Saya rekomendasikan javatutorial.com ini, tutorial ini. Anda bisa coba cari di sini, semua banyak variabel, sintaks, basic, semua ada. Nah, kemudian kita akan coba pengkondisian lainnya. Untuk membuat komen di Java itu kita bisa menggunakan garis miring 2 kali seperti ini, atau membuat banyak seperti ini DJ2J bisa menggunakan F8. Oke. Berikutnya kita akan pelajari select case. Kita buat variabel baru. Apa itu select case? Itu hampir sama. Jadi dia memilih jika nilai awal sama dengan case 1 maka ditampilkan case 2 dan seterusnya. Switch mount, terus case 1.2 kita mau membuat apa, tampilkan Januari contohnya, lalu pilih break titik koma, lalu di sini case 2 titik 2 sistem April Februari. Nah, ini lalu pilih break, kemudian dan seterusnya sampai 12 ya, 8 bulan itu ada 12. Lalu case di Java ini harus pakai default, gunanya untuk membuat nilai default jika semua kondisi tidak ada yang terpenuhi. Maka Anda bisa membuat di sini contohnya bukan nama bulan. Nah, ini dia. Break. Lalu jangan lupa tutup kurung perawalnya. Nah, seperti ini kita compile dan ternyata errornya di mana itu? Case 2 break
sistem out ini. Oh, ini titik dulu, salah. Nah, ini seperti ini. Kita coba nilainya 1 maunya, maka dia akan memilih case 1. Dia akan memeriksa case 1 apakah benar, apakah nilai mount ini sama dengan 1, apakah case 1 itu cocok. Maka kalau cocok dia akan menampilkan, lalu break. Coba run, maka hasilnya Januari karena lebih ini. Kemudian 2, terus kita compile, maka hasilnya Februari. Nah, jika kita buat 3, karena di sini tidak ada case 1, case 2, case 3 nya nggak ada, maka dia akan lompat ke default. Nah, bukan nama bukan. Seperti itu kira-kira contohnya penggunaan switch case di Java. Oke, saya rasa Anda sudah mengerti dan mulai memahaminya. Kemudian pengkondisian sudah, lalu kita akan belajar perulangan di Java. Kita akan coba, ada 3 perulangan, for, while, dan do while. Kita akan coba satu-satu. Yang pertama kita akan coba perulangan for. Penulisan sintaknya bisa lihat seperti ini. For, buka kurung, tutup kurung, lalu tutup kurung berawal seperti biasa. Integer, kita buat integernya, ini kita kasih komen dahulu agar tidak mengganggu. Ini kita letakkan di bawah. Nah, ini kita buat integer i sama dengan 0 titik koma, i kurang dari 10 titik koma, i plus plus. Nah, ini ya, kita tes dulu. Nah, berhasil. Nah, seperti ini penulisannya. Kalau perulangan for ini, dia di saat kita membuat perulangan, maka kita harus membuat 3 sekaligus pengkondisian. Saya sebut ini pengkondisian. Kenapa? Di bagian pertama, ini 1 sampai titik koma itu 1, terus ini sampai titik koma ini 2, ini 3. Yang pertama ini untuk menginisiasi nilai awal. Jadi nilai awal itu apa dan berapa. Kalau di sini kan nilai awal itu i dan isinya 0. Kemudian yang kedua, batas nilai si i itu berapa maksimalnya, 10, 5 atau berapa. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga itu counter itu maksudnya penjumlahan. Jadi i plus plusnya nanti i nya akan dijumlahkan 1 terus sampai perulangan ini terpenuhi. Sampai tidak terpenuhi maka dia akan berhenti. Kita akan coba tampilkan. Nah, ini dia bedanya tadi saya jelaskan sistem out print dan print. Kalau kita ingin menampilkan angkanya ke kanan, maka kita pakai sistem out print. Nah, ini kita tampilkan, kita cetak i-nya berapa. Nah, ini dia ke kanan kan, ini kan. Kalau kita pakai print line, dia akan ke bawah. Itu dia bedanya tadi. Nah, oke, kita pakai print aja biar gampang lihatnya. Nah, 0 sampai 9. Kenapa? Jadi urutannya seperti ini. Pertama, Java akan memeriksa nilai awal inisiasi. Kemudian ini yang kedua, kalau dia sama kurang dari 10 benar, maka dia akan turun ke bawah. Ingat, pertama yang sini, kemudian yang kedua, kalau benar dia turun ke bawah. Setelah bawah selesai, dia kembali ke atas memeriksa yang ini. Ingat ya, menjalankan counter. Jadi setelah dia memeriksa bagian bawah, dia mengcounter i-nya, lalu kembali ke nomor 2. Jadi ini hanya dicek pada awal program, pada awal perulangan. Untuk kedua dan seterusnya dia tidak dicek lagi. Jadi yang pertama urutannya tadi i sama dengan 0, lalu dia periksa i itu kurang dari 10. Kalau dia benar, dia turun ke bawah ngecek mengeksekusi program, lalu mengcounter. Jadi yang tadinya i-nya 0
di counter jadi 1. Setelah selesai counter, dia cek ke nomor 2, bagian kedua, apakah I-nya kurang dari 10. Kalau benar, dia turun ke bawah lagi. Nah, setelah selesai dia turun ke bawah, dia naik lagi ke atas untuk counter, lalu dia cek lagi sampai seterusnya. Nah, di saat dia bernilai 9 I-nya, di saat I-nya di sini 9, kan dia kembali ke atas. 9 ditambah 1 kan 10. Nah, dia dicek ke kiri, 10 kurang dari 10 itu kan salah, makanya dia berhenti. Lalulah dicetak dia sampai 9. Inilah kalau ulangan for. Kemudian jika pengkondisian di dalam perulangan itu kita bisa lihat seperti ini. If I mod 2 sama dengan 0, kita akan coba tampilkan angkanya, angka 0 sampai 9 yang merupakan angka genap. Nah, di sini saya akan buat nilainya dari 1 agar 0 tidak termasuk dalam angka genap. Nah, ini dia 2468. Jika Anda ingin membuat nilai maksimumnya itu 20, maka dia akan menampilkan 2 angka genap dari 1 sampai 20. Nah, ini. Nah, kemudian jika ganjil itu Anda tinggal ganti dengan tanda seru. Nah, ini seperti ini. Sekarang 1, 3, 5, 7, 9, 12 sampai 100. Inilah contoh sederhananya perulangan for. Harus dipahami, harus diingat bahwa for itu memiliki 3 kondisi. Mengapa 3 kondisi? Di mana masing-masing memiliki peran dan arti. Kuncinya yang pertama ini dijalankan saat perulangan pertama kali, lalu mengecek yang di sebelah kanannya, lalu mengeksekusi program isinya. Setelah selesai dia mengcounter nilai yang di sini dan seterusnya. Oke, kita coba perulangan berikutnya yaitu while. Nah, while I kurang dari 10. Nah, while ini beda dengan for, perulangan for. Bedanya dia tidak membuat kondisi sekaligus di saat membuat perulangan. Dia hanya membuat nilai batas, nilai maksimumnya berapa. Nah, jadi counter tidak ada di sini di bagian while, kecuali kita tambahkan sendiri counternya. Kalau di for kan tadi wajib harus ada ininya counter. Nah, kalau di while tidak wajib, Anda bisa tambahkan sendiri di bagian bawah. Nah, seperti inilah dia while, hampir sama dengan for. Bedanya hanya di bagian counter dan pengecekan. Kalau while seperti ini, kita dicek dari awal nilai I sama dengan 0, kemudian dia turun ke bawah. Jika I kurang dari 10, dia cek berarti 0 kan, 0 kurang dari 10 benar, maka dia cetak ini sistem outputnya, lalu di counter. I nya tadinya 0 di counter, berarti jadi 1, naik lagi ke atas, dicek. Kalau 1 kurang dari 10 benar, maka turun ke bawah. Kalau dia salah, maka perulangan berhenti. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba perulangan berikutnya, do while. Do while ini beda lagi. Do while I kurang 10. Nah, do while ini dia minimal melakukan 1 kali perulangan baru memeriksa kondisi. Contohnya seperti ini. Nah, iya, saya lupa memberikan counternya, jadi dia infinite loop. Infinite loop itu artinya perulangan tidak terhenti. Kalau seperti ini Anda bisa reset. Nah, di sini Anda bisa counter I-nya agar dia tidak infinite. Saat dia mencapai nilai 1
10, maka dia akan berhenti. Nah, seperti ini. Dual ya. Kita akan buat nilainya 1. Nah, maka dia akan mencetak 0 karena memang dual ini dia akan melakukan pengulangan minimal 1 kali. Jika kondisinya benar, maka dia akan lanjut, jika salah dia berhenti. Ya, seperti itulah kira-kira perulangannya. Nah, oke, dari tadi kita telah belajar tipe data, pengkondisian, dan perulangan. Jadi itu adalah salah satu dasar dari Java. Kita harus pahami dulu sebelum masuk ke tahap berikutnya. Untuk di Java nanti kita akan belajar OOP. Apa itu OOP? Yaitu Object Oriented Programming, di mana kita bisa membuat di mana ada kelas, ada metode, ada objek. Kita akan belajar itu di berikutnya. Namun nanti sebelum kita belajar OOP, kita akan belajar dulu array. Ada 2, array dan array list. Nanti kita akan pelajari. Untuk yang sekarang ini cukup sekian dulu. Semoga tutorial ini bermanfaat. Anda bisa mengikuti tutorial berikutnya di channel saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Salam. Halo.